Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sesungguhnya perhiasan yang bagus untuk perempuan bukanlah emas atau intan permata. Perhiasan yang bagus bagi anak perempuan adalah sikap dan perilakunya. Salam kenal pemirsa, saya Lutfi Hardiantari, mahasiswi Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret, akan menyampaikan sebuah ikhtisar atau ringkasan dari sebuah naskah yang berjudul Perhiasan Bagus bagi Anak Perempuan. Dalam membuat ikhtisar ini, saya menggunakan suntingan naskah Perhiasan Bagus bagi Anak Perempuan dari skripsi Imang Sutrisno, mahasiswa alumni Sastra Indonesia Universitas 11 Maret. Naskah Perhiasan Bagus bagi Anak Perempuan merupakan naskah tunggal. Naskah ini tercatat dalam katalog terbitan dan katalog daring. Di antaranya pada katalog terbitan, katalog induk naskah-naskah Nusantara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Jilid 4 yang terbit pada 1998, kemudian katalog koleksi naskah Melayu Museum Pusat yang terbit pada tahun 1972. Pada katalog daring terdapat pada Thesaurus of Indonesian Islamic Manuscript, Indonesia One Search, dan laman digital Perpustakaan Berlin. Naskah ini terdiri atas 35 halaman, setiap halaman terdiri atas 21 baris. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, sedangkan aksara yang digunakan adalah huruf Arab dengan jenis atau hot riq'ah. Ringkasan naskah. Risalah Perhiasan Bagus bagi Anak Perempuan dikarang oleh Usman bin Abdullah bin Akil bin Yahya al-Alawi afilahu anhu amin. Risalah ini di dalamnya terdapat kumpulan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perihal pengajaran kebajikan. Pengajaran dalam risalah ini diperuntukkan untuk anak-anak perempuan, tetapi ada pengajaran yang pantas juga diperuntukkan kepada anak laki-laki. Apabila orang mengamalkan pengajaran yang ada dalam risalah ini, ia akan mendapatkan 5 rupa keuntungan besar, yaitu 1. Perilaku baik. Perilaku baik merupakan kelakuan yang terpuji pada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Kedua, berperangai baik dari bahasanya, berperilaku sabar, banyak malu, tidak dengki, tidak dendam, tidak iri, tidak suka mencuri, dan tidak bisa mengumpat serta mengata-ngatai orang. Yang ketiga, dapat masuk surga atas ridho Tuhan Azza wa Jalla. Lalu yang keempat, dapat selamat dari api neraka. Dan yang kelima, diselamatkan dari bala, bencana, atau musibah seperti dimaki, dipukul, dipenjara, atau dibuang. Naskah ini merupakan teks yang berbentuk prosa dengan 18 pasal atau fasol. 18 pasal ini lebih berguna daripada perhiasan emas dan intan yang bersifat duniawi. Sedangkan apabila orang mengamalkan pasal-pasal dalam naskah ini akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Pasal pertama menyatakan kewajiban untuk orang tua atau ibu bapak agar mengajarkan agama kepada anaknya. Anak juga hendaklah menurut pada pengajaran, perintah, dan larangan orang tuanya. Pasal kedua menyatakan kewajiban untuk taat dan hormat kepada orang tua. Kemudian pasal ketiga menyatakan kewajiban sholat 5 waktu. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu disebut sebagai orang kafir. Orang yang memelihara sholat 5 waktu akan dimuliakan Allah Ta'ala dengan cara diberi keluasan rezeki, terhindar dari siksa kubur, diberi syafaat di hari kiamat, dimudahkan menyeberangi Sirotol Mustaqim, dan dimasukkan ke surga tanpa hisab. Pasal keempat menjelaskan sifat dan perilaku perempuan yang akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sifat dan perilaku tersebut adalah perempuan yang menjaga dirinya dengan tidak suka keluar rumah dan perempuan yang senantiasa bersyukur atas kenikmatan dan anugerah yang ada. Kemudian pasal kelima menjelaskan tentang aturan kebaikan dan ketaatan dalam rumah tangga. Pengajaran tentang hal tersebut diantaranya rajin membersihkan isi rumah, merawat barang, menutup makanan, dan sebagainya. Pasal ke-6 menjelaskan kewajiban perempuan yang telah bersuami. Perempuan yang telah bersuami wajib taat kepada suaminya. Kemudian pasal ke-7 menjelaskan aturan kebaikan tentang menjaga anak-anak. Anak yang baru lahir hendaklah diazankan di telinga kanannya, lalu dicukur rambutnya pada hari ke-7. Kemudian pasal ke-8 menjelaskan mengenai sebaik-baiknya perempuan. Perempuan hendaklah jangan lalai berzikir sekalipun di waktu haid.
Pasal ke-9 menjelaskan aturan yang menolong manusia untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Manusia hendaklah mengendalikan hawa nafsunya terhadap keduniawian serta menghindari perbuatan maksiat. Pasal ke-10 menyatakan larangan perempuan ketika keluar dari rumahnya. Perempuan yang keluar dari rumahnya harus mendapat izin dari suaminya, tidak memakai perhiasan yang berlebihan, dan tidak memakai wewangian yang harumnya dapat dicium oleh laki-laki. Pasal ke-11 menyatakan larangan dalam agama untuk membanggakan kekayaan. Dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi melihat penghuni surga yang paling sedikit adalah perempuan, karena perempuan yang membanggakan kekayaan tidak termasuk dalam penghuni surga. Pasal ke-12 menyatakan tentang ayat Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas haramnya perbuatan mengumpat. Mengumpat termasuk dalam dosa besar. Orang yang mengumpat dirupakan oleh Allah sebagai orang yang makan daging orang yang dia umpat. Pasal ke-13 menyatakan keharaman mengadu satu sama lain atau namimah. Namimah yaitu perbuatan mengadu orang satu sama lain dengan menceritakan cerita salah satu orang kepada lainnya, hingga menjadi fitnah di antara keduanya. Pasal ke-14 menyatakan keharaman bermain judi dan sebagainya. Judi termasuk dalam perbuatan maksiat yang keji, sama kejinya dengan orang yang menyembah berhala. Pasal ke-15 menyatakan larangan mencuri dan hukuman bagi yang mencuri. Mencuri termasuk dalam dosa besar dan perbuatan yang amat keji serta busuk. Hukuman bagi orang yang mencuri adalah pemotongan tangan. Lalu pasal ke-16 menyatakan larangan dalam syariat atas bunyi-bunyian yang haram. Bunyi-bunyian haram yang dimaksud ialah bunyi-bunyian yang akan menarik orang akan minum arak dan perbuatan sejenisnya. Pasal ke-17 menyatakan minuman keras adalah barang haram. Minuman arak atau anggur atau tiap-tiap yang memabukkan adalah perbuatan haram. Kemudian yang terakhir pada pasal ke-18 menyatakan larangan untuk berbuat bid'ah. Demikianlah ringkasan dari naskah Perhiasan Bagus bagi Anak Perempuan. Semoga video ini bermanfaat bagi pemirsa. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.